Setelah 6 hari menjalani pemusatan latihan di Bali, apakah Patrick Kluivert sudah mengantongi starting 11 untuk menghadapi China 5 Juni mendatang? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola Haris Pardede. Bung Harpa, selamat malam. Ya, selamat malam Bung Harpa. Ya, selamat malam Mas Egan. Oke, baik. Bung Harpa, dari 6 hari di Bali ini apakah Coach Patrick Kluivert kira-kira sudah menemukan starting 11 untuk menghadapi China, Bung Harpa? Ya, pertama ini 6 hari yang rasanya menyenangkan ya, karena pemain setelah menjalani satu musim yang penuh di klubnya masing-masing, mereka bisa ya latihan serius, tapi juga mereka bisa berlibur menikmati indahnya Bali. Bahkan satu dua dari mereka juga ada yang menemani mereka, saudaranya atau mungkin pasangannya. Kemudian yang kedua soal komposisi pemain seperti yang tadi Mas Egan tanyakan, saya pikir sebelum ke Bali pun Patrick Kluivert dan juga Alex Pastur serta Denny Lanzat sudah ada di benaknya mungkin 70-80% ya, pemain yang akan mengisi tim nasional kita menghadapi China 5 Juni nanti. Mungkin hanya ada dia 2 atau 3 posisi yang masih belum clear, diantaranya penggantinya Marcelino Ferdinand, kemudian juga penggantinya Ragnar Mangun, dan satu lagi yang kita masih agak sedikit belum tahu nih kondisinya, itu Kevin Dix. Memang Kevin Dix kemarin tampil 70 menit saat bermain di final Piala Denmark. Ya, tapi kita kan nggak tahu ya apakah dia 100% untuk ditampilkan atau seperti apa gitu. Tapi sisanya saya pikir sudah firm siapa-siapa saja yang akan ditampilkan. Bung Harpa, sayap kanan tampaknya masih menjadi pertanyaan begitu ya. Apakah kemudian ini artinya memberikan peluang kepada Asnawi dan Yaakob Sayuri, Bung Harpa? Ya, memang betul. Kalau di kiri kita numpuk ya, banyak pilihan di sana. Ada Dean James, ada Calvin Verdong dan lain-lain, ada Sean Patinama. Tapi di kanan ini agak krisis. Setelah Sandy Walsh, saya pikir 99% lah dia nggak bisa tampil. Bahkan tadi pun beberapa jam yang lalu saat timnya bermain di J-League, dia nggak ada di DSW sama sekali. Jadi saya pikir hampir pasti Sandy Walsh ini tidak akan membantu Indonesia kali ini. Yang kedua ada Eliano Renders, ada masalah keluarga, dia sedang menanti anak yang kedua, which is kita berharap semoga semuanya lancar buat ibu dan anaknya, sehingga menyisakan Kevin Dix yang juga baru kembali dari cedera. Untungnya dia sudah bisa tampil di klubnya 2 kali di 2 laga terakhir, tapi juga kita yang seperti saya katakan tadi, kita nggak tahu nih apakah dia bisa bermain full atau enggak. Tapi kalau kita lihat katakanlah mitigasinya ya, mungkin dia bisa starter nanti lawan China, tapi apakah mungkin dia bisa bermain 90 menit? Lalu apakah mungkin ya amit-amit ada mungkin dia cedera lagi atau kartu merah dan lain-lain? Ini kan perlu persiapan karena kita juga nanti akan menghadapi Jepang juga tanggal 10 Juni. Nah, di sana ada beberapa kandidat ya, tapi yang memang sangat terbatas. Asnawi, kita tahu ya memang gapnya agak sedikit lumayan ya, materinya, kemampuannya. Dan satu lagi Yaakob Sayuri. Yaakob Sayuri cuman kalau menurut saya he is a good player, tapi untuk bertahan mungkin agak menjadi question mark gitu, begitu ya. Karena kalau untuk menyerang dia bagus lah, oke. Tapi untuk bertahan mungkin dia tidak sebagus Kevin Dix, Sandy Walsh ataupun Eliano Renders. Ya, Bung Harpa, untuk mengisi posisi Eliano dan Sandy Walsh yang dipastikan kemudian tidak akan bermain, apakah Patrick Kluivert akan memanggil pemain kemudian untuk menggantikan 2 posisi itu? Seperti misalnya Kakang Rudianto yang mungkin bisa beroperasi di sisi sayap sayap kanan, apalagi kemudian dia masuk dalam ASEAN All Star begitu kan, yang mengalahkan MU, bagaimana Bung Harpa? Ya, ini memang satu wacana juga yang banyak digaungkan oleh masyarakat ya, fans bola. Tapi saya rasa dengan waktu yang semakin mepet, jadi ini tinggal 5 hari lagi. To be precise ini 5 hari lagi ya. 5 hari 2 jam lagi. Saya pikir kalau ada pemain masuk pun nggak terlalu banyak berpengaruh. Ya apalagi with due respect ya, kalau untuk mengimbangi kemampuan dari Kevin Dix ini memang belum lah. Walaupun kita tahu Kakang Rudianto ini penampilannya cukup baik di klub bersama Persib dan juga kemarin cukup memukau ya ketika membantu Asian All Stars mengalahkan MU 1-0. Tapi saya pikir dari skuad yang ada
karena kita juga masih ada cadangan Hilgers, walaupun Hilgers ini banyak yang nanya juga nih, Hilgers bisa nggak main di right back? Menurut saya sih agak susah ya, karena di Twente dia juga hampir tidak pernah bermain sebagai right back. Memang dia bermain sebagai CB kanan, tapi CB kanan dengan right back itu sangat berbeda jauh. Jadi saya pikir yang bisa kita lakukan adalah berharap Kevin Dix tidak ada masalah, minimal lawan China dia aman, dan juga semoga pelapisnya Idra Asnawi, kalaupun memang mitigasinya harus membutuhkan dia bisa tampil 100% begitu. Kita ke posisi lain, Bung Harpa, apakah pengganti Marcelino Ferdinand sudah ketahuan nih kira-kira siapa? Mungkin ini adalah area yang paling banyak menimbulkan diskusi ya, saya yakin banget bukan hanya di antara kita, tapi juga di tim kepelatihan di antara Patrick Kluivert, Danny Lanzat dan juga Alex Pastoor. Ini pasti menimbulkan diskusi dan mungkin debat ya, karena penggantinya itu bukan hanya sama-sama selevel. Artinya bukan gini, saya selalu ngasih umpama itu seperti Martin Paes, ketika dia nggak absen kita langsung aklamasi udah pasti Emil, seperti itu. Tapi kalau untuk pengganti Marcelino Ferdinand ini levelnya itu mirip-mirip dan variatif. Contoh, ada yang mengatakan Egy. Ya, Egy cukup bagus memang di Dewa United, tapi dia juga punya pesaing. Misalnya, tadinya Eleanor Reinders. Eleanor Reinders juga bisa memainkan peran tersebut. Saat menghadapi Australia, dia kan main posisi tersebut. Kemudian juga bahkan adik Ricky Kwambuaya juga memungkinkan juga, walaupun nanti dia akan lebih ditarik ke belakang, mungkin mendorong Tom Hai agak lebih ke depan begitu ya. Atau bahkan juga Lili Pali. Tapi masing-masing ini punya kelebihan dan kekurangan yang mirip-mirip begitu. Jadi mungkin nanti akan bisa kita lihat di final preparation. H-1 tanggal 4 Juni itu akan ada official training. Nah, di situ mungkin dilihat kondisi terakhir, bukan hanya soal fisik, tapi soal mental dan soal endurance ya. Siapa yang akan diturunkan untuk menggantikan Marcelino Ferdinand di laga menghadapi China nanti. Ya, Bung Harpa, Kevin Dix dan Martin Paes apakah akan bergabung ke Jakarta nanti? Ya, dari info yang saya dapat, karena Martin Paes masih main nanti pagi, masih kan, jam 8.30 besok pagi. Jadi rasa-rasanya nggak ada gunanya dia ke Bali, karena teman-teman kan atau para punggawa timnas itu akan kembali ke tanah air besok lah ya, besok siang atau sore. Jadi pasti dia akan langsung ke Jakarta, baik Kevin Dix maupun Martin Paes. Dan kita juga tahu Martin Paes memang baru bisa diturunkan, kalaupun diturunkan nanti pas kita menghadapi Jepang 10 Juni nanti. Oke, baik. Kita akan tunggu nanti kemudian bagaimana pelatihan di Jakarta seperti apa. Bung Harpa, terima kasih sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.